Peninggalan para nabi dan rasul di seluruh dunia selalu menjadi perhatian. Diketahui, meskipun lingkup aktivitas dakwah para nabi berada di Jazirah Arab dan sekitarnya, peninggalan mereka kini tersebar ke berbagai negara. Rasul dan nabi merupakan makhluk sangat mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 10 peninggalan para nabi. Mengemban misi khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menyampaikan dan melanjutkan wahyu kepada umat masing-masing. Jumlah nabi dan rasul sangat banyak, namun ada 25 yang kita ketahui dan kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran. Jejak peninggalan mereka pun masih bisa dilihat sampai saat ini, tersebar di banyak negara muslim. Melihat peninggalan para nabi dan rasul bisa membuat pengunjung merinding, bahkan menitihkan air mata. Sebagian peninggalan Nabi Muhammad juga pernah dipamerkan di Indonesia pada tahun 2020. Berikut 10 peninggalan para nabi dan rasul di seluruh dunia. Yang pertama, gamis Nabi Muhammad SAW. Salah satu peninggalan Nabi Muhammad SAW yang masih bisa disaksikan saat ini adalah baju gamis. Sepotong pakaian Rasulullah tersebut masih tersimpan dan sempat dipamerkan di Masjid Hirkai Syarif, Istanbul, Turki pada Ramadan. Saat kekhalifahan Islam berkuasa, mereka berupaya mengumpulkan berbagai peninggalan Nabi Muhammad, termasuk Turki Utsmani yang memegang kepemimpinan mulai tahun 1517. Sebagian artefak peninggalan Rasulullah dibawa oleh khalifah ke Istanbul, di mana pemerintah Utsmani menyimpannya. Setelah kekhalifahan Utsmani bubar, pemerintah Turki mengambil alih artefak tersebut dan menyimpannya di Istana Topkapi. Selain dari Arab Saudi, peninggalan itu juga berasal dari Kairo, Mesir. Selain peninggalan Nabi Muhammad, museum atau Istana Topkapi juga memiliki koleksi peninggalan Nabi lainnya. Yang kedua, telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengalami satu peristiwa fenomenal, yakni Isra dan Mi'raj, dari Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Perjalanan yang diabadikan dalam Al-Quran itu menghasilkan perintah sholat kepada umat Nabi Muhammad. Dalam perjalanan itu, dikisahkan telapak kaki beliau meninggalkan bekas di batu. Cetakan kaki di batu itu kemudian dipisah dan disimpan di tempat berbeda. Kedua cetakan telapak kaki itu disimpan di Istana Topkapi dan salah satu lagi di kompleks Masjid Al-Aqsa. Yang ketiga, kunci Ka'bah. Menurut catatan sejarah, kunci-kunci Ka'bah di Makkah, Arab Saudi dipercayakan kepada kelompok Asy-Syaibah atau Bani Syaibah untuk menyimpannya. Kunci besi itu berukuran 35 cm yang dibungkus dalam kain hijau dengan bordir benang berwarna emas. Sekarang kunci itu juga disimpan di Istana Topkapi di ruangan bernama Pavilion of Holy Mantle dan Holy Relic. Yang keempat, Istana Nabi Daud alaihissalam. Dalam kisah, Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan Goliat atau Jalut, yaitu prajurit bertubuh besar yang disamakan 4 kali tubuh manusia biasa. Kisah ini membuahkan penelitian mengenai kerajaan Nabi Daud. Para peneliti Universitas Hebrew Israel mengklaim telah menemukan istana Raja Daud di Yerusalem. Di samping itu juga ditemukan beberapa benda seperti keramik serta tulang binatang. Hingga kini, penemuan ini masih menjadi perdebatan publik. Yang kelima, tongkat Nabi Musa alaihissalam. Bagian populer ketika mendengar kisah Nabi Musa alaihissalam adalah saat beliau dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan belantara Mesir saat itu. Saat terdesak di tepi laut, Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan mukjizatnya, yakni tongkat.
Air Laut Merah pun terbelah sehingga bisa dilalui Nabi Musa dan pengikutnya untuk menyeberang. Nah, tongkat Nabi Musa itu dipercaya tersimpan dalam benda yang disebut dengan The Ark of Covenant. Yang keenam, kereta kuda Fir'aun. Peneliti Ron Wyatt merupakan penemu bangkai kereta Fir'aun di Laut Merah, bagian Nuweiba. Benda itu berupa roda kereta Fir'aun, beberapa tulang manusia, dan kuda yang dipercaya milik bala tentara yang tenggelam saat mengejar Nabi Musa. Diperkirakan usia benda tersebut telah mencapai 3.500 tahun. Yang ketujuh, Bahtera Nabi Nuh. Nabi Nuh merupakan salah satu rasul yang diutus untuk mendakwahi kaumnya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang populer dari Nabi Nuh adalah pembuatan bahtera atau kapal besar di gunung sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh dan umatnya menaiki kapal itu untuk menghindari banjir besar yang kemudian menenggelamkan kaumnya, termasuk anak dan istri. Kapal tersebut ditemukan di Gunung Agri atau Ararat, Turki. Artefak itu ditemukan oleh kelompok Noah Art Ministries Internasional dari Cina. Bangkai kapal tersebut ditemukan di ketinggian 3.900 meter. Yang kedelapan, Tabut Perjanjian Nabi Musa. Dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Tabut Perjanjian merupakan peti yang di dalamnya terdapat 2 batu berisi 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam di Gurun Sinai. Tabut tersebut ditemukan oleh arkeolog bernama Ron Wyatt di Gua Yeremia, Israel. Yang kesembilan, pedang Nabi Muhammad. Pedang peninggalan Rasulullah SAW ini dijuluki Al-Ma'thur. Sempat digunakan dalam beberapa perang. Pedang ini memiliki panjang 100 cm dengan gagang emas berkepala ular. Pedang tersebut disimpan di istana Topkapi. Yang ke-10, mangkuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad terkenal dengan kesederhanaannya, bukan hanya dalam hal makanan, tapi juga perlengkapannya. Meskipun menjadi pemimpin umat Islam di Madinah, kehidupannya sangat bersahaja. Salah satu peninggalan beliau yang masih bisa disaksikan adalah mangkuk yang berbahan tembaga yang digunakan untuk membasuh wajah. Mangkuk tersebut disimpan pada Masjid Heart of Kech-nya, Rusia. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.